Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Adelia dengan NIM 120280032 dari Prodi Teknik Kimia dari TPB 13, Institut Teknologi Sumatera. Jadi di sini saya akan mempresentasikan pemrograman dan C++ yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan pada mata kuliah PKS 2. Pemrograman yang saya buat mengenai mata kuliah fisika dan kimia. Pada mata kuliah fisika, program berisi tentang materi gelombang mekanik. Pada mata kuliah kimia, program berisi tentang materi molaritas suatu larutan. Kita lanjutkan ke flowchart yang pertama. Sudah terlihat flowchart pemrograman yang pertama. Dengan latar belakang, program ini berisikan tentang materi gelombang mekanik yang mencakup mata kuliah fisika dan bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam menghitung nilai cepat rambat gelombang, panjang gelombang, serta frekuensi gelombang. Sudah terlihat pada tampilan ini adalah flowchart pemrograman yang pertama. Jadi di sini ada yang berbentuk lonjong berwarna ungu yang bertuliskan main adalah berarti mulai. Dan di sini terdapat deklarasi variabel-variabel, yaitu deklarasi integer dengan variabel A pilihan jumlah, dan di sini juga terdapat deklarasi real array dengan variabel V lambda dan F dengan indeks masing-masing 10. Dan di sini terdapat output judul, yaitu tugas besar dengan pagar-pagar ini sebagai hiasan saja. Dan di sini terdapat assignment, yaitu A sama dengan 0. Karena ini kenapa A sama dengan 0? Karena kita menggunakan perulangan do while, makanya perulangannya kita mulai dari 0. Dan di sini juga terdapat output pilihan dan input jumlah, yaitu outputnya berapa kali kamu akan menggunakan pemrograman ini, dan di sini kita inputkan pada variabel jumlah. Dan turun ke bawah, di sini ada perulangan do while, yaitu berisikan tentang output Anda masuk ke program materi gelombang mekanik, dan di sini terdapat output pilihan pemrograman yang dapat diproses itu dapat mencari nilai cepat rambat gelombang. Yang kedua mencari nilai panjang gelombang, yang ketiga mencari nilai frekuensi. Nah, di sini inputkan pilihan antara 1, 2, atau 3. Apabila kita menginputkan pada variabel pilihan ini angka 1, maka akan masuk ke percabangan 1 dan akan berbelok ke kanan. Dan pemrograman yang akan berjalan adalah pemrograman 1, yaitu yang berisikan tentang pemrograman mencari nilai cepat rambat gelombang. Apabila yang diinputkan adalah 2, maka dia akan masuk ke pilihan cabang pertama, yaitu langsung berbelok ke arah kiri dan masuk ke percabangan yang kedua. Lalu berbelok ke kanan dan masuk ke program 2 yang berisi tentang mencari nilai panjang gelombang. Apabila kita menginput angka 3, maka dari percabangan kedua, maka akan berbelok ke kiri dan ke bawah akan masuk ke percabangan yang ketiga dan akan berbelok ke kanan dan masuk ke program 3, yaitu program menghitung frekuensi. Misalnya kita apabila menginputkan angka selain 1, 2, atau 3, misalnya 4, maka program ini akan selesai. Misalnya kita input angka 1 nih, maka kita masuk ke program ini, program mencari nilai cepat rambat gelombang. Di sini diperintahkan untuk memasukkan nilai panjang gelombang, dan di sini menginputkan menggunakan pada variabel lambda dengan array berindeks berjumlah A, dan di sini juga output perintah masukkan nilai frekuensi. Di sini menginputkan pada variabel F dengan array berjumlah A, dan di sini diproses menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali F. Dan di sini mencetak output hasil dengan menggunakan satuannya juga, yaitu sentimeter. Nah,
Begitu juga pada pilihan kedua dan pilihan ketiga. Dan di bawah sini yaitu terdapat A sama dengan A plus 1. Yang berarti sama saja seperti I++ atau A++, seperti pada for, perulangan for. Buat nambahin perulangan, tetapi dengan syarat masuk ke while terlebih dahulu. Masuk ke while. Masuk ke while apabila memenuhi syarat, maka dia akan naik ke atas dan melakukan perulangan itu. Nah, apabila dia tidak memenuhi syarat pada while ini, maka program ini akan selesai. Kita lanjut ke C++-nya, pemrograman yang pertama. Pada baris kelima merupakan deklarasi variabel bertipe data integer, yaitu dengan variabel A, yang berarti indeks perulangan, variabel pilihan, tempat input pilihan program yang dipilih, variabel jumlah, yang berarti jumlah banyaknya perulangan. Dan yang selanjutnya pada baris ke-6, merupakan deklarasi variabel bertipe data float dan berjenis array, yaitu V, lambda, dan F, dengan indeks array-nya masing-masingnya 10. Dan di sini terdapat pada baris ke-8, yaitu output berupa judul, yaitu tugas besar PKS 2. Ini kenapa kita menggunakan inline, agar si out yang ini dengan A, dengan si out yang selanjutnya, atau yang ini, dia berjarak, yaitu ada enter-nya, ada space, nggak menjadi sejajar gitu. Nah, di sini pada baris ke-9, mendeskripsikan variabel berjumlah 0. Karena menggunakan perulangan dual, makanya perulangan dimulai dari 0. Dan pada baris ke-10, output pertanyaan menanyakan kepada pengguna berapa kali akan menggunakan pemrograman. Selanjutnya, input dari pertanyaan di atas yang ditampung oleh variabel jumlah. Dan pada baris ke-12, menggunakan perulangan dual yang berisi baris 13 sampai 17 ini adalah output judul dan daftar program yang dapat diproses. Nah, ini daftar program yang dapat diproses itu mencari nilai cepat rambat gelombang, panjang gelombang, dan nilai frekuensi. Dan pada baris ke-18, input pilihan pengguna. Terdapat 3 pilihan program yang dapat diproses dan mengakibatkan terjadinya 3 percabangan, yaitu percabangan pertama, percabangan kedua, dan percabangan ketiga. Pada percabangan pertama, ini akan ke percabangan pertama apabila kita pengguna menginput pilihan 1. Terus kita pada baris ke-19, ini percabangan yang pertama, yaitu berisikan tentang program mencari nilai cepat rambat gelombang. Dan di sini diperintahkan, pada baris ke-22, diperintahkan untuk memasukkan nilai panjang gelombang. Dan pada baris ke-23, inputan tersebut ditampung dengan variabel lambda berjumlah array sebanyak A. Pada baris ke-24, merupakan output perintah untuk memasukkan nilai frekuensi. Pada baris ke-25, inputan frekuensi ditampung dengan variabel F berjumlah array sebanyak A. Dan selanjutnya ini akan diproses dengan rumus V sama dengan lambda dikali F. Dan pada baris ke-27, output cetak hasil akan keluar dengan menggunakan satuannya juga. Dan di sini ada bintang-bintang. Kenapa bintang-bintang? Ini hanya hiasan saja. Dan apabila jika pengguna memilih pilihan kedua, maka akan masuk ke percabangan kedua, yaitu program menghitung nilai panjang gelombang. Dan pada baris ketiga masukkan nilai cepat rambat gelombang. Dan di sini
Pada baris ke-34, inputan tersebut ditampung dengan variabel V berjumlah array sebanyak A. Pada baris ke-35, merupakan output perintah untuk masukkan nilai frekuensi. Pada baris ke-36, inputan frekuensi ditampung dengan variabel F berjumlah array sebanyak A. Nah, di sini diproses dengan rumus ini, yaitu lambda sama dengan V per F, dan akan mencetakkan outputan hasil di sini. Dan apabila pengguna memilih pilihan ketiga, maka akan masuk ke percabangan program ketiga, yaitu program menghitung nilai frekuensi. Dan di sini ada outputan perintah, yaitu masukkan nilai cepat rambat gelombang, dan di sini inputan akan ditampung pada variabel V berjumlah array-nya sebanyak A. Dan pada baris ke-46 merupakan output perintah untuk memasukkan nilai panjang gelombang. Pada baris ke-47, ini inputan akan ditampung oleh variabel lambda sebanyak berjumlah array sebanyak A. Dan akan diproses dengan rumus F sama dengan V per lambda, dan akan mencetakkan hasilnya di sini menggunakan dengan satuannya juga hazard. Dan ini hanya hiasannya saja. Ini A sama dengan A plus 1, karena sesuai apabila dia akan masuk ke while. Apabila A lebih kecil dari jumlah, maka dia akan naik ke atas. Apabila A tidak lebih kecil dari jumlah, maka pemrograman ini akan selesai. Baik, kita coba compile and run terlebih dahulu. Kita coba compile and run, kita coba satu kali. Kita coba mencari nilai cepat rambat gelombang. Maka masukkan nilai panjang gelombangnya kita isi 20, nilai frekuensinya kita isi 5, maka yang keluar adalah nilai cepat rambat gelombang adalah 100 cm per sekund. Kita lihat di sini rumusnya adalah lambda dikali F, maka 20 kali 5 adalah 100 cm per sekund. Adalah benar. Nah, kenapa ini langsung selesai? Dikarenakan kita pada saat awal kita menginputkan hanya satu kali perulangan, maka pemrograman ini akan langsung selesai. Kita lanjut ke pemrograman yang kedua. Pemrograman kedua ini memiliki latar belakang. Program ini berisikan tentang materi molaritas suatu larutan yang mencakup mata kuliah kimia dan bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam menghitung nilai molaritas suatu zat, volume suatu larutan, serta mol suatu senyawa. Nah, di sini sama seperti pemrograman yang pertama, ada main, yaitu mulai, dan di sini juga terdapat deklarasi integer dan real array dengan variabel A, integer dengan variabel A pilihan dan jumlah, dan real array dengan variabel MN V dengan indeks 10, masing-masing 10. Ini adalah outputan judul. Ini A sama dengan 0, dikarenakan kita menggunakan while, perulangan while, makanya perulangan dimulai dari 0. Nah, di sini inputan, output dan inputan berapa kali kamu akan menggunakan pemrograman ini. Dan di sini ada perulangan while, maka akan ke kanan, dan di sini adalah pemrograman Anda masuk program materi molaritas suatu larutan. Dan di sini ada output pemrograman yang ingin diproses. Pilihan pemrograman yang ingin diproses itu terdapat mencari nilai molaritas suatu zat, dan ada juga mencari nilai volume suatu larutan. Ada juga yang ketiga, yaitu mencari jumlah mol suatu senyawa. Jadi di sini kita input terhadap variabel pilihan. Kita ingin mencari yang 1, 2, atau 3. Apabila 1, kita masuk ke pemrograman 1, apabila 2 kita dari percabangan 1 akan masuk ke percabangan 2 dan masuk ke pemrograman 2. Apabila milih 3, kita dari percabangan 2 akan berbelok ke kiri dan akan memasuki percabangan ketiga dan masuk ke pemrograman ketiga. Misalnya salah satu
Dan sama juga seperti pemrograman pertama, apabila kita mengisi selain angka 1, 2, atau 3, kita akan pemrograman ini akan langsung selesai. Dan misalnya kita pilih 1, misalnya pilihan pemrograman 2, maka pemrograman yang akan berjalan adalah program mencari nilai volume suatu larutan. Di sini ada output perintah, masukkan jumlah mol suatu senyawa, dan di sini ada input. Kita inputan ini akan inputan terhadap variabel n dengan jumlah array-nya berjumlah A. Dan di sini juga ada outputan perintah masukkan nilai molaritas suatu zat. Dan di sini ada inputan M terhadap variabel M terhadap besar banyaknya variabel sebanyak A. Dan di sini diproses dengan rumus V sama dengan N per M. Dan di sini akan ada outputan hasil dan juga beserta satuannya. Dan di sini turun ke bawah, A sama dengan A plus 1, sama seperti pemrograman yang pertama, dia sama kayak I++ atau A++, kayak di for, buat nambahin perulangan, tetapi dengan syarat masuk ke while terlebih dahulu, atau yang berbentuk segi 6 ini, apabila memenuhi syarat A, lebih kecil dari jumlah, apabila benar, dia akan naik ke atas dan mengulangi pemrograman ini dan mengeluarkan pemilihan ini. Jika salah, dia langsung selesai pemrograman ini. Dan kita lanjut ke C++-nya, program C++, pemrograman yang kedua ini tentang pemrograman kimia. Jadi di sini pada baris kelima, deklarasi integer A pilihan jumlah dan deklarasi float dengan variabel M, N, V dengan indeksnya 10 masing-masing. Dan di sini judul, berapa kali kamu akan, dan di sini ada cout berapa kali kamu akan mengulang pemrograman ini, dan di sini ada inputan terhadap variabel jumlah dari pertanyaan yang di atas ini. Dan di sini terdapat perulangan while dan dari line 13 sampai 17, di sini ada pilihan kita ingin pemrograman ini apa sih yang ingin kita proses untuk mencari nilai molaritas suatu zat, nilai volume suatu zat, atau jumlah mol suatu senyawa. Nah, sama seperti program pertama, apabila kita pilih 1, maka akan masuk ke percabangan 1 dan akan menjalankan pemrograman yang pertama. Dan apabila kita memilih 2, akan berbelok dari pemrograman 1 dan masuk ke pemrograman percabangan 2, maka akan masuk ke percabangan 2, lalu akan menjalankan program yang kedua. Apabila kita memilih 3, kita akan masuk ke percabangan 3 dan akan menjalankan program yang ketiga. Nah, seperti itu. Lalu ini sama seperti tadi, yaitu A sama dengan A plus 1, agar kita tahu. Dari sini kita masuk ke while, apabila dia benar A lebih kecil dari jumlah, maka akan mengulangi pertanyaan ini kembali dari batas tali do ini. Maka apabila A tidak lebih kecil daripada jumlah, maka program ini akan berhenti. Baik, kita coba compile and run. Berapa kali kamu akan menggunakan program ini? Karena program pertama kita sudah menggunakan perulangannya 1 kali, kita coba di program kedua ini 2 kali. Kita coba mencari nilai molaritas suatu zat, masukkan jumlah mol suatu senyawa 40, masukkan nilai volumenya misalnya 500. Maka hasilnya akan menjadi 0,08 mol per liter. Kita coba lihat, di sini adalah
rumusnya N per V. Jadi 40 dibagi 500 adalah 0,08 mol per liter. Dikarenakan kita menggunakan perulangannya inginnya 2 kali, maka langsung muncul pertanyaan ini kembali. Dia langsung ke atas dan memunculkan pertanyaan ini kembali, pilihan ini kembali. Kita lihat ini, kita coba cari program mencari jumlah mol suatu senyawa. Masukkan nilai molaritas suatu zat, kita coba 40. Masukkan nilai volumenya kita coba 100. Maka yang keluar hasilnya adalah 4000. Dikarenakan di sini rumus yang kita proses itu adalah N sama dengan M dikali V. Jadi 40 dikali 100 adalah 4000. Dan karena kita milih 2 kali, setelah pemrograman ini 2 kali perulangan, maka akan langsung selesai. Baik, itulah pemrograman yang telah saya buat tentang mata kuliah fisika dan mata kuliah kimia untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah PKS. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.